tiba di Makkah dan memasuki Masjidil Haram. Anggaplah tadi kita sudah selesai di Madinah. Tiba di Makkah dan memasuki Masjidil Haram. Nah, ini yang tadi ulun sebutkan nih. Kesalahpahaman sebagian kaum muslimin, enggak boleh ganti, enggak boleh mandi. Enggak. Anda gerah. Ya. Maka ketika Anda sampai ke Mekah atau kita nanti sampai ke Mekah, pasti ke hotel dulu kan? Bisa mandi, tapi ingat jangan pakai sampo, jangan pakai sabun. Kalau ketika pakai sabun pun yang non parfum, segeran kita, terkadang makan dulu kita. Tanggalkan baju Anda, ganti silahkan. Tanggalkan kain ihram Anda, kemudian setelahnya lanjut dengan kain itu dan ganti, boleh, nggak ada masalah. Karena Anda akan menjalankan inti ibadahnya habis ini. Cukup berat, apa itu? Tawaf. Mandi sebelum masuk Mekah jika mudah untuk Anda. Nggak mandi pun nggak apa-apa. Ini untuk segeran saja. Dan bukan wajib, sunnah saja. Ketika memasuki Masjidil Haram, Anda mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan, nah ini yang harus Anda hafalkan berikutnya. Walaupun nanti akan dipandu. Doa masuk masjid, biasa, standar aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minasyaitanir rajim, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Doa masuk masjid, biasa aja. Siap? Lanjut. Tiba di Makkah dan memasuki Masjidil Haram. Ingat, ini yang bahasan kita tadi. Berhenti membaca talbiyah ketika tiba di Ka'bah sebelum memulai ibadah tawaf. Karena dari tadi kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Begitu Anda masuk Masjidil Haram, Anda ingin memulai tawaf, jadi hadapan Anda Ka'bah, stop talbiyah Anda. Karena habis ini ada ibadah yang berikutnya. Bagi laki-laki melakukan ittiba ketika tawaf saja. Belum sebutkan tadi ketika tawaf saja. Bagaimana itu? Ittiba adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan, sedangkan di ujungnya di atas pundak kiri, mulai tawaf hingga selesai. Seperti yang ulun praktekkan tadi. Jadi ittiba, membuka pundak kanan dengan meletakkan kain di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujungnya di pundak kiri, itu hanya ketika tawaf. Lanjut. Nah, inilah yang ulun sebutkan tadi. Ketika tawaf, tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Kalau kita bisa menciumnya, maka kita menciumnya. Setelah kita mencium Hajar Aswad, katakan Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan Anda mulai tawaf. Nanti kita akan praktekkan juga. Ulun contohkan dengan ini saja deh. Pan, sini Pan. Misalnya, kita bayangkan ini pojok Hajar Aswad. Anda bisa menciumnya, katakan Bismillah, Allahu Akbar, silahkan tawaf. Dan Anda akan salah kalau Anda masuk Hijr Ismail tadi loh, yang seperempat lingkaran di sini. Tawaf Anda itu harus di luar makam Hijr Ismail. Nah itu, harus keluar. Walaupun ada sunnah salat di dalam Hijr Ismail, tapi nanti ketika tawaf, putaran Anda masuk ke dalam sana, putaran Anda tidak sah. Mulai dari Hajar Aswad, kemudian jadikan Ka'bah tentunya di bagian kiri, berputar, dan jangan masuk di bagian Hijr Ismail, putar. Nah, sampai di rukun Yamani ini, yakni sudah lanjut dulu. Nah, di rukun Yamani itu disunahkan mengusap rukunnya. Japai sudah tanpa Bismillah Allahu Akbar. Usap aja. Tapi kalau susah, maka kita lewati. Dan selama tawaf tidak ada doa khusus, enggak ada. Silahkan Anda berdoa yang Anda inginkan. Silahkan Anda meminta kepada Allah apa yang Anda inginkan. Anda lebih tahu apa yang Anda butuhkan. Berdoalah. Kelanggengan rumah tangga, anak yang pintar, cerdas, keharmonisan rumah tangga, rezeki yang terserah. Minta kepada Allah apapun yang Anda inginkan, sekarang momennya. Ini di tempatnya. Tempatnya sudah tepat. Apalagi misalnya nanti umrohnya di tengah malam, waduh mantap. Waktunya tepat, kemudian waktunya utama, tempatnya sudah tepat. Maka di antara praktek kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di sekitar Ka'bah langsung.
Sampai rukun yamani, kalau bisa menyentuh pojoknya silahkan, nggak bisa lewati saja. Nah, dari rukun yamani ke Hajar Aswad lah ada doa sapu jagat kata orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Di situ saja ada tuntunan doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa beberapa kali itu. Sampai di sini lakukan seperti yang pertama tadi. Cium Hajar Aswad, katakan bismillah, Allahu Akbar. Ketika nggak bisa cium, minimal sentuh Hajar Aswad, cium tangan kita, bismillah, Allahu Akbar. Ketika itu juga nggak bisa, kita hanya cukup memberikan isyarat ke Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu cium tangan. Ulang. Mencium Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar. Ketika tidak mampu, sentuh Hajar Aswad, cium tangan kita, bismillah, Allahu Akbar. Oke? Ketika tidak mampu, baru yang ketiga, berikan isyarat saja ke Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar, tanpa mencium tangan. Apalagi dua tangan. Sudah dua tangan kemudian dicium pula. Biasa aja. Bismillah, Allahu Akbar. Karena ketika berjubel, Anda stop itu menahan banyak kaum muslimin. Sebentar saja dia. Kita anggap deh kita di level 3 ya. Karena ketika kita sudah sejajar, sudah. Dan ditandai dengan lampu biasanya. Lampu di pojok kanan tuh ada warna hijau, itu berarti adalah tempat di mana sejajar untuk yakni Hajar Aswad. Dulu zaman ulun itu masih ada garisnya. Sampai tahun berapa itu ya? Ulun masih mengalami itu. Jadi di garis. Artinya di garis itulah kita stop. Bismillah, Allahu Akbar. Sekarang garisnya pun dihilangkan. Karena akhirnya bikin orang itu ketika dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu pelan-pelan nyari garis. Mana? Lalu lambat. Akhirnya sekarang dihilangkan hanya lampu. Jadi kalau Anda sudah berjalan, sudah sejajar dengan lampu hijau di kanan nanti, sudah itu berarti sejajar dengan yakni Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Enggak usah cium. Iya. Wallahu alam bissawab. Oke, lanjut. Sini aja gini lah, banyak yang akan diterangkan. Melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad dengan ketentuan yang tadi. Belum. Hingga berakhir pada Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad 1. Tapi tadi di rukun yamani kalau bisa sentuh. Kalau nggak bisa lewati aja. Dan dari rukun yamani ke Hajar Aswad lah ada tuntunan doa khusus, doa sapu jagat. Sisanya bebas. Apapun yang Anda inginkan, berzikir boleh, ngulangi hafalan boleh, ngobrol pun boleh. Yang penting-penting. Kata Nabi Muhammad SAW, tawaf itu seperti salat tapi bedanya dia boleh berbicara. Cuman jika kalian berbicara, kata beliau, berbicaralah secukupnya atau yang penting. Jangan kayak yang tadi, bertawaran harga. Kada kau apa ya? Itu tahun 93 ya, kijangnya. Betawar. Sampai tuntung bininya memadai sudah. Duitnya. Jangan ya, enggak usah ya. Ketika yang penting itu misalnya Anda lupa putaran, sudah 2, ding. Kita nih sudah 2 kah 3? 7 kayaknya. Nah, ini bininya yang kada peringatan lah. Pertanyaannya 2 atau 3, 7 kita aja. Jawaban. Oke, lanjut ya. Menjadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Jadi kita istilahnya tidak seperti arah jarum jam. Kita sebaliknya. Ka'bah di bagian kiri. Jadikan Ka'bah di bagian kiri kita. Kita melakukan tarommul. Nah, ini yang lu sebutkan tadi. Melakukan tarommul, lari-lari kecil. Bisa. Yaitu berjalan dengan cepat dan memendekkan langkah pada 3 putaran pertama. Tapi cepat. Cuman ketika berjubel ini susah dilakukan. Mungkin kita akan berjubel ini ya. Susah dilakukan. Yaudah, jalan biasa aja. Yang ketiga, berjalan pada putaran selanjutnya dengan zikir kepada Allah dan berdoa atau dengan membaca Al-Quran. Terserah. Jika di buku tertentu, di panduan haji dan umrah tertentu ada doa-doa khusus, ingat, itu boleh, tapi jangan yakini inilah doa putaran pertama.
inilah doa harus putaran kedua. No. Dia hanya panduan. Anda paling tahu apa yang Anda inginkan dari Allah. Mungkin putaran pertama, mungkin memohon kesehatan. Putaran kedua, memohon keharmonisan. Terserah. Anda yang lebih tahu. Ya, dari yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, mengusap rukun yamani sudut sebelum Hajar Aswad. Tadi nomor 9. Dengan tangan kanan tanpa mencium tangan. Disebutkan di sini juga Bismillah Allahu Akbar ya. Kalau Anda kemudian menyentuhnya. Kalau Anda menyentuhnya. Tapi jika tidak menyentuhnya, lewati aja. Tapi dari situlah Anda membaca doa sapu jagat. Di antara Hajar Aswad dan rukun yamani mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesampainya di Hajar Aswad, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Artinya ketika sampai Hajar Aswad, itu satu putaran. Bagaimana jika di tengah Anda tawaf, Anda kemudian kebelet? Maka selesaikan hajat Anda. Apakah harus mengulang dari putaran awal? No, sambung sisanya. Ya, ketika Anda di putaran 2, wah, kebelet. Selesaikan supaya ibadah Anda tenang. Anda keluar dulu, begitu masuk dalam keadaan suci, maka Anda lanjutkan sisa putaran, bukan dari awal lagi. Lanjutkan yang tadi terputus. Bahkan ada bahasan bagaimana kalau baru 2 atau 3 putaran, seorang tiba-tiba sakit, di mana dia harus istirahat, bahkan harus kembali ke hotel, dan kemudian istirahat tidur. Boleh? Boleh, dia lagi sakit kok. Tapi tetap dengan pakaian ihramnya kalau begitu. Dan harus diingat dia tetap dalam keadaan ihram waktu itu. Begitu rada nyaman, dan bisa jadi rada nyamannya berjam-jam berikutnya. Yang dimakruhkan itu adalah tidak ada sebab Anda berleha-leha. Baru dapat 2, Anda ke hotel gen dulu ajar, kenapa gerang? Kena aja gen sambungnya. Ini nggak ada alasan yang tepat. Karena yang namanya urutan ibadah umrah itu mutawali. Harus berurutan satu dan yang lainnya. Tapi ketika ada sebab yang menghalanginya, silahkan istirahat. Ulun ketika sa'i saja, beberapa kali stop kok. Dan minum, nggak apa-apa. Stop, minum, tarik napas sebentar, jalan lagi. Nggak apa-apa. Jangan kemudian memberatkan diri dan juga kaum muslimin ya. Oke. Apabila telah selesai menunaikan tawaf, sudah 7 putaran tadi. 1, 2, 3, sampai 7, selesai. Apabila telah selesai menunaikan tawaf, maka tutuplah pundak kembali untuk yang laki-laki bapak-bapak dan mendekat ke makam Ibrahim alaihissalam lalu membaca. Yang harus Anda hafalkan berikutnya. Kalau ulun hitungi dari tadi, ini nomor 4. Nomor 4 ya. Sedikitlah hafalannya ya. Ini adalah potongan firman Allah di surah Al-Baqarah. Dan tidak dibaca full ayat. Potongan ini saja. Begitu Anda selesai tawaf di putaran ke-7, maka Anda kemudian membaca potongan ayat Allah ini untuk kemudian setelahnya Anda salat di belakang makam Ibrahim. Apa itu ayatnya? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian tunaikan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Apabila hal ini mudah untuk Anda, dan sepertinya tidak mudah karena orang akan berjubel. Apabila hal ini mudah untuk dilakukan atau di bagian manapun di dalam masjid dengan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dan bahkan ada bahasan ketika Anda berdoa ya boleh lah ya, habis sholat berdoa boleh lah ya, tapi tidak perlu lama-lama karena kita akan segera untuk melakukan sa'i secukupnya. Karena bisa jadi ketika Anda berdoa lama, Anda mengganggu orang tawaf. Apalagi Anda sholatnya betul-betul dekat dengan makam di mana itu tempat orang tawaf. Tapi kalau Anda kemudian mengambil jarak rada jauh sedikit, dan mungkin Anda tidak mengenai putaran orang tawaf, bolehlah berdoa, silahkan, gak ada masalah. Ini tempatnya, ini momennya. Usai melaksanakan sholat 2 rakaat, ingat bapak-bapak, kembalikan tadi ya bajunya ya, jangan sampai kebuka. Usai melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian minum air zam-zam dan menuangkannya di atas kepala untuk segeran.
bukan untuk niat macam-macam. Karena air Zam-Zam itu ketika Anda ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan meminumnya. Ada orang kemudian membasuh wajahnya supaya kada berjerawat jar. Amun Anda purici berjerawat ya harus. Dicuangkan ke kepala, kemudian kadang ingat bawa sampo. Air Zam-Zam itu diminum. Menuangkan ini untuk segeran saja. Kenapa? Habis ini pengen sa'i. Ibadah berikutnya yang berat, jauh. Anda akan mondar-mandir. Oke. Setelah kembali ke Hajar Aswad dengan mencium atau memberi isyarat kepadanya. Jadi imbah tuntung sembahyang, Anda minum air Zam-Zam, ingin segeran boleh lah ya. Tembunga sedikit ya kalau. Kemudian balik ke Hajar Aswad jika mudah. Untuk kemudian say goodbye kepada Hajar Aswad, baru kemudian kita masuk rukun berikutnya, sa'i.